proses sintesa protein dan lemak. Perkenalan dari saya, berikut saya lampirkan video proses sintesa protein. Sintesis protein pada tumbuhan, yaitu di mana nitrat asimilasi substratnya dalam bentuk nitrat, prosesnya dari absorpsi dan seterusnya berlangsung di sitosol. Selain sitosol, ada juga di kloroplas, di mana fungsi kloroplas untuk mereduksi nitrit menjadi amonium, sementara di sitosol mereduksi nitrat menjadi nitrit, yang dimana di-outputkan atau produk akhir berupa nitrat asimilasi. Nitrat asimilasi adalah asam amino yang terdiri dari produk glutamin dan glutamat yang merupakan produk utama asimilasi nitrat. Glisin dan serine. Nah, jadi adapun ada 4 asam amino yang terbentuk yang diperlukan untuk memetabolisme asam amino yang lain dari proses nitrat asimilasi ini. Nah, ini merupakan suatu protein yang terdapat di dalam tumbuhan, memiliki banyak membran-membran dan fungsinya yang berbeda. Protein simpanan disintesis dengan cara pertama tentunya melalui ribosom yang terikat dengan retikulum endoplasma kasar, di mana menghasilkan suatu sintesis yang terjadi retikulum endoplasma yang disimpan dalam bentuk protein body yang pertama, atau ini merupakan yang kedua. Kemudian ada mekanismenya, yaitu mekanisme yang pertama langsung dalam bentuk menghasilkan protein body dari ribosom, nantinya membentuk vasikel yang dilepas menjadi prolamin menjadi protein body. Mekanisme yang kedua adalah dari ribosom melalui retikulum endoplasma vesikel, kemudian ke aparatus Golgi, ditransfer lagi dalam bentuk vesikel, transfer ke vakuola. Nah, kemudian dari vakuola nantinya di globulin protein body, dan yang ketiga yaitu vesikel langsung ke vakuola. Mekanismenya dari dalam bentuk vakuola langsung ke protein body. Jadi dari inti ketiga mekanisme tersebut, ketika mekanisme ini terjadi melalui vesikel, transfer melalui pembentukan vesikel ini, ketika protein ini terbentuk akan dijerat dengan membran, sehingga dalam membran ditransfer satu bagian lain yang akhirnya membentuk protein body pada tumbuhan. Tumbuhan sendiri yang terjadi di proses sintesa protein, yaitu membentuk asam amino dari nitrat asimilasi yang disimpan sebagai protein. Kemudian protein tersebut disimpan biasanya terkandung dalam sel-sel terbentuk dalam protein body sel-sel yang terbentuk dalam protein body yang ada di tumbuhan, dan yang warna-warna ini merupakan suatu litik vakuola atau di mana penyimpanan dalam tumbuhan. Protein sintesa lemak pada tumbuhan yaitu terjadi di plastid
Sedangkan untuk di kloroplast di sel hijau, sementara leukoplast dan chromatoplast untuk yang tidak berwarna. Kemudian selain di plastid, ditemukan di membran retikulum endoplasma yang terikat modifikasinya asam lemaknya, misalnya seperti pemanjangan rantai yang dikatalisasi oleh elongase, kemudian juga pembentukan ganda yang oleh enzim desaturase. Nah, ini merupakan gambar dari fosfolipid lemak, di mana lemak disebut juga membran fosfolipid yang ada dua lapisan, di mana fosfolipid ini memiliki kepala kuning dan kaki dua, ada dua lapisan sehingga disebut bilayer dan juga fosfolipidnya di mana mengikat glukosa, yaitu menunjukkan dengan kepala berwarna hijau, yaitu kloroplast. Nah, lipid sendiri atau lemak, sintesa lemak ini disimpan dalam biji dan buah. Jarang sekali didapatkan dalam batang, daun, dan akar. Sedangkan pada Angiospermae, lipid disimpan dalam kotiloden yang jaringan penyimpanannya endospermae. Ini contohnya pada buah kelapa sawit. Penyimpanan lipid benda khusus atau benda lipid terbagi dari benda lipid, severosom, eosom, dan sitosom. Severosom ini di mana kandungan minyaknya ini lebih sedikit, sedangkan oelosom memiliki kandungan minyaknya yang banyak. Kemudian eosom sendiri merupakan terbentuknya dari retikulum endoplasma dan plastid, di mana untuk kloroplast di sel hijau, sementara leukoplast dan chromatoplast untuk yang tidak berwarna. Kemudian selain plastid, ditemukan membran retikulum endoplasma yang terikat modifikasi asam lemaknya. Nah, ini merupakan fungsi lipid atau sintesis pada lemak pada tumbuhan. Yang pertama itu ada bentuk lipid yang sebagai cadangan makanan. Yang kedua ada fosfolipid dan sterosol yang merupakan struktur premier pembentukan membran sel. Dan yang ketiga yaitu beberapa jenis lipid dan jumlahnya terbatas pada sel organisme yang memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron carrier, pigmen, pengabsorbir cahaya, ujung hidrofik, protein, agen pengumulsi, hormon, dan messenger interseluler. Inilah merupakan sintesis protein lemak pada tumbuhan.